ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah, maka perjanjian Hudaybiyah itu kan secara zahir itu merugikan umat Islam. Akan tetapi ketika itu diterima oleh Rasulullah. Walaupun pada akhirnya ternyata itu justru menguntungkan kaum muslimin. Cuma kan setelah itu, di hari H, di saat itu kan kaum muslimin sempat bingung. Dan yang ketika itu yang ghirahnya paling kuat itu Sayyidina Umar bin Khattab. Umar mengatakan, alasna alal haq wa hum alal batil. Kita ini kan benar, mereka kan salah. Alisa qatlana fil jannah wa qatlahum finnar. Ini kita kalau perang, kita kan yang mati masuk surga, mereka kan yang mati masuk neraka. Setelah itu Nabi mengatakan, iya benar. Terus ya kalau gitu kenapa kita harus, urusan ini kenapa kita harus merendah kepada mereka? Kemudian setelah itu Nabi mengatakan, ya Ibnal Khattab, inni Rasulullah wa la yudayyi'ani Allahu abadan. Ya anaknya Khattab, aku ini utusan Allah. Allah tidak akan menyanyiakan aku sama sekali. Sayyidina Umar ketika itu bukan terus gak percaya sama Nabi, cuma namanya orang kan masih semangat, datangnya lagi Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ini di tempat yang terpisah. Dan subhanallah ternyata jawaban Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq persis seperti jawabannya Nabi Muhammad. Ya Ibnal Khattab, innahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa la yudayyi'allahu abadan. Ya anaknya Khattab, itu beliau itu adalah utusannya Allah. Allah nggak akan nyanyiakan. Jadi ahli syarah hadis ini Imam Ibn Hajar dan Fathul Bari mengatakan ini menunjukkan bagaimana hatinya Sayyidina Abu Bakar itu mirip dengan keadaan hatinya Nabi Muhammad. Bahkan sifatnya Sayyidina Abu Bakar di masa jahiliyah sebelum ada Islam itu persis sebagaimana sifatnya Nabi yang disampaikan sama Siti Khadijah ketika pertama kali didatangi malaikat. Siti Khadijah mengatakan, Allah nggak akan menyanyiakan kamu tuh orang yang menyambung tali silaturahmi, menolong orang dan membantu siapapun yang kesusahan. Ini sifatnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq persis sebagaimana sifatnya Rasulullah SAW. Makanya bisa istilahnya satu hati dengan Nabi Muhammad. Nah ketika ini jangan ditafsirkan Sayyidina Umar itu ngeyel, enggak. Sayyidina Umar ketika itu cuma pengen mencari tahu perkara yang beliau belum tahu. Semangat ingin mencari tahu itu kan bagus. Dan itu Sayyidina Umar walaupun tidak bersalah dalam hal ini, tetap beliau itu setiap mengingat peristiwa ini nyesel juga. Ini menyesal walaupun beliau tidak bisa kita katakan bersalah karena beliau tidak sedikit pun meragukan Nabi Muhammad. Dan perjanjian Hudaybiyah secara zahir memang tidak menguntungkan. Tapi Imam Nawawi pernah menerangkan justru itu menguntungkan. Kenapa? Ketika terjadi gencatan senjata Nabi bisa fokus dakwah. Dan orang yang di Mekah itu udah nggak alergi lagi sama kaum muslimin. Jadi mereka nyambung silaturahmi dengan keluarganya di Madinah bisa. Karena bisa nyambung silaturahmi, orang Mekah bisa tahu kisahnya Nabi Muhammad. Mukjizatnya Nabi, kemuliaan Nabi. Akhirnya ketika Fathu Makkah, mereka juga berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam.